Validasi, saya jadi ini ya, lagi ngetren sekarang istilah validasi Mhm, orang yang suka mhm. update di sosial media gitu ya. Wah, betul. Itu berarti Betul, betul. tanda-tanda tidak mencintai diri Iya, sendiri ya, iya. Mbak ya? Mhm. Atau seperti apa, Mbak? Sebenarnya begini, enggak, jadi begini, validasi itu sendiri sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai teori tentang kebutuhan manusia ya, Mhm. menurut Maslow itu paling paling rendah. Jadi ada piramida kebutuhan nih. Yang paling rendahnya itu adalah kebutuhan kebutuhan seperti makan, minum, tidur ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang paling tingginya adalah aktualisasi diri. Validasi, bagaimana orang-orang melihat kita itu sebenarnya adalah manusiawi. Topiknya adalah mencintai diri sendiri sebagai fondasi kesehatan mental. Tapi mungkin Mbak Yunda boleh memberikan apa nih eh, pembukaan ya, gambaran gitu ya. Kenapa sih topik ini perlu kita bahas, menarik kita bahas malam hari ini Mbak Yunda, bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk kesehatan mental, Mbak Yunda. Oke, makasih Mas Yudi. Jadi memang mencintai diri sendiri ini menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk kita karena memang dengan kita mencintai diri kita, kita bisa akhirnya nantinya akan membangun hubungan yang lebih sehat juga terhadap orang lain gitu. Jadi memang mencintai diri ini menjadi salah satu fondasi kesehatan mental kita yang baik gitu. Tanpa mencintai diri kita, Mhm. kita akan sulit tuh untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Oke. Sehingga nanti nggak ada rasa percaya, tidak ada kepuasan diri dalam interaksi kita dengan lingkungan sosial kita. Oke. Yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri itu seperti apa, Mbak Yunda? Apakah ini sama dengan maaf, egois atau seperti apa, Mbak? Hmm. Nah, ini yang sering jadi isu ya. Wah, Mhm. mencintai diri sendiri ini apakah selfish? Nah. Ya, mencintai diri itu bukan satu hal yang egois sebenarnya ya. Mencintai diri itu bagaimana kondisi emosional kita, di mana kita itu menerima diri kita sepenuhnya, Mhm. baik itu kekurangan maupun kelebihan kita. Nah, ini merupakan bentuk penghargaan diri kita sendiri, bukan hanya sekedar fisik ya, namun juga siapa kita sebagai individu secara utuh Mhm. gitu. Bukan hanya fisik tapi juga mental atau psikologis kita. Oke. Jadi ada perbedaan yang jelas antara mencintai diri sendiri dengan selfish tadi ya, Mbak ya. Lebih ke menerima diri kita apa Betul, adanya. pastinya. Mhm. Eh, Benar. Lebih apakah menerima diri kita. Heeh. Apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri dengan cukup baik, Mbak Yunda? Nah, Hmm. banyak ya. Yuk. Sebenarnya tanda-tandanya itu biasanya muncul dari yang paling sederhana saja, menjadi kurang percaya diri. Ya, ini yang sering terjadi sehingga saat kita kurang percaya diri, kita tidak bisa berdaya sebagai individu secara utuh gitu. Sehingga pada akhirnya kita kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menjadi tumbuh dan berkembang sebagai individu yang sehat secara mental gitu ya. Atau kalau secara fisik deh contohnya, kalau kita tidak apa namanya, memang penampilan itu bukan satu hal yang utama ya, namun penampilan itu penting gitu. Kalau misalnya tidak merawat diri, tidak mencintai diri, malas mandi deh gitu ya, itu bisa mempengaruhi mood kita loh gitu ya. Walaupun dibilang oh iya mager ini segala macam, tapi kan itu bentuk kita tidak mencintai diri kita. Kemudian kalau secara mentalnya contohnya kita terlalu berorientasi terhadap orang lain, kita butuh pengakuan, butuh validasi dari orang lain. Padahal ada loh waktunya kita untuk lebih memprioritaskan diri kita di atas orang lain dalam batas-batas tertentu ya pastinya. Jadi kita nggak jadi people pleaser, nggak jadi yes man gitu. Oke. Validasi, saya jadi ini ya, lagi ngetren sekarang istilah validasi Hmm, orang yang suka hmm. update di sosial media gitu ya. Wah betul, Itu berarti betul, betul. tanda-tanda tidak mencintai diri Iya, sendiri ya, ya. Mbak ya? Hmm. Atau seperti apa, Mbak? Sebenarnya begini.
Enggak, jadi begini, validasi itu sendiri sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai teori tentang kebutuhan manusia ya, Mhm. menurut Maslow itu paling paling rendah. Jadi ada piramida kebutuhan nih. Yang paling rendahnya itu adalah kebutuhan kebutuhan seperti makan, minum, tidur ya, kebutuhan dasar manusia. Mhm. Nah, yang paling tingginya adalah aktualisasi diri. Validasi, bagaimana orang-orang melihat kita itu sebenarnya adalah manusiawi, namun di batas-batas tertentu. Nah, ini yang kadang sering membuat kita seolah-olah tidak mencintai diri sendiri, kita memaksakan diri kita untuk uh, apa namanya membandingkan diri kita dengan orang lain, Mhm. sehingga sering memaksa diri di luar batas kemampuan kita. Hmm. Akhirnya kita kewalahan, larinya kemana? Jadi stres lah, cemas lah, atau keluhan-keluhan psikologis lainnya. Oke, menarik ya sahabat Sonora. Ternyata ada Hmm. tinjauannya psikologis yang memang sangat penting sebetulnya mencintai diri sendiri. Nah, em, kalau tadi menyimak penjelasan dari Mbak Yunda, ini kan pola pikir kita sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita memperlakukan diri Hmm. kita, termasuk mencintai diri kita sendiri. Apakah kita bisa Betul, mengenali betul. pola pikir atau kebiasaan yang bisa merusak cinta diri kita, Mbak Yunda? Hmm. Ya, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal dulu diri kita. Siapa sih saya ini? Siapa Hmm. sih Yunda ini? Siapa sih Yudi ini? Hmm. Gitu ya. Jadi kita kita lihat, kita eh, pahami lagi, kan setiap individu itu nggak ada yang sempurna Betul. 100%, juga nggak ada yang jelek 100%. Pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan menyadari itu, oh saya punya kelebihan ini nih, saya punya kekurangan ini nih. Jadi kita bisa membantu diri kita untuk menerima diri apa adanya. Mhm. Jadi nggak terjebak dalam perbandingan atau harapan yang nggak realistis gitu Mhm. ya. Kemudian menerima emosi. Nah, ini yang kadang nggak, kan kalau orang tuh udah kalau sedih tuh nggak boleh nangis, kamu tuh harus kuat. Boleh sih memang memotivasi ya. Namun kita ingat, kita ini manusia. Manusia itu punya emosi dan emosi itu netral. Jadi ada satu teknik namanya self compassion ya, mengasihi diri, memperbolehkan diri merasakan semua emosi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Jadi kita bisa menerima semua emosi yang muncul. Ini menarik nih sahabat saudara, membuat saya jadi berpikir, oh cukup sebenarnya sederhana ya, kita tidak membandingkan dengan orang lain, kemudian kita menerima emosi ya. Percayalah kalau kita selalu mengelola emosi dengan baik, kita tidak akan pernah tergantikan oleh kecerdasan buatan Betul, ya.